episode 156. Huan Yin membunuh binatang iblis. Pintu terbuka tiba-tiba. Shin Dian datang dengan cepat dan menunjukkan ekspresi peringatan. Kelompok binatang iblis lain sudah dekat dan menuju ke sini lagi, ucap Shin Dian karena takut. Mereka pernah mengalami hal ini sekali belum lama ini, dan sekarang setelah Fei Hung pergi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Shinzi dan Shin Wanying terkejut lagi ketika mereka mendengar ini. Kita harus keluar dari sini. Selama kita aman, semua tidak masalah. Shinzi berbicara dengan cepat sambil memegang tangan Huan Yin dan Shin Wanying. Huan Yin dan Shin Wanying membiarkan diri mereka dipimpin oleh Shinzi, sementara Shin Dian memimpin jalan pelarian mereka paling depan. Seniman bela diri yang telah mempertahankan kediaman Shin beberapa waktu lalu masih lelah dan mengalami beberapa luka, sehingga pertahanan keluarga Shin saat ini lemah. Sekarang Fei Hung telah pergi untuk melihat situasi di medan perang di luar kota Tianyun. Tidak ada orang yang bisa mengambil alih situasi di dalam kota saat ini. Begitu mereka meninggalkan tempat itu, mereka terkejut melihat sekitar 15 binatang iblis mendekati mereka. Pergi, jangan tinggal di sini. Masuk ke ruang bawah tanah agar aman. Shinzi berteriak begitu dia melihat orang lain yang agak jauh. Ruang bawah tanah adalah tempat yang aman bagi keluarga Shin. Ini akan menjadi kedua kalinya hari ini mereka akan menggunakannya. Itu sebagian besar di mana orang normal yang bukan seniman bela diri, anak-anak dan orang tua akan bersembunyi. Shinzi berencana untuk bersembunyi di sana bersama Shin Wanying dan Huan Yin. Kelompok binatang iblis meraung keras ke arah kelompok Shinzi. Jadi tiba-tiba kelompok binatang iblis pergi ke arah mereka dan tidak menyerang orang lain, membuat yang lain menyelamatkan diri. Pada saat ini, sekelompok binatang iblis yang ganas mengepung Shinzi, Shin Wanying, Shin Dian, dan Huan Yin. Mereka tidak bisa lagi memasuki ruang bawah tanah tempat yang lain sudah pergi. Jika mereka ingin pergi, mereka harus melewati binatang iblis ini. Sekarang, binatang iblis tinggal beberapa meter dari mereka. Sekarang binatang iblis itu sudah dekat dan telah berhenti. Mereka berhasil menyadari bahwa binatang iblis yang paling kuat berada di peringkat surga besar dan yang lainnya di peringkat surga. 5 binatang iblis ini berada di level tingkat surga besar, sedangkan 10 binatang iblis lainnya berada di level tingkat surga. Kita sudah dikepung. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Shinzi berteriak saat dia mengamati situasi mereka. Kita harus bertarung. Tidak ada cara lain. Shin Wanying menjawab apa yang dikatakan ibunya, karena binatang iblis ini telah mengelilingi mereka. Shinzi mengangguk pada apa yang dikatakan putrinya, tetapi akan sangat sulit untuk keluar dari situasi ini. Satu-satunya yang kuat dalam kelompok mereka adalah Shin Dian dan Shinzi. Tetapi Shin Dian masih terluka dari pertempuran sebelumnya, jadi dia tidak bisa bertarung dengan baik. Shinzi tahu bahwa dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang, karena masih belum pulih total. Putrinya, Shin Wanying masih berada di tingkat surga tahap akhir, sementara Huan Yin adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan. Shinzi dan Shin Wanying mengencangkan pedang mereka. Mereka berdua sekarang memegang pedang di tangan mereka. Jadi bergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak membuat mereka begitu sadar. Huan Yin adalah satu-satunya yang tidak memiliki senjata. Selain itu, mereka tidak akan membiarkan binatang iblis ini menyakiti Huan Yin. Menarik Huan Yin dan menempatkannya di belakang punggungnya, Shinzi berkata, satu-satunya cara adalah bertahan. Mungkin Tuan Muda Fei Hung akan datang lagi. Meskipun itu hanya harapan mimpi, mereka semua percaya bahwa keajaiban akan terjadi seperti terakhir kali sebelumnya. 5 binatang iblis datang ke arah mereka saat mereka meraung keras sambil menyerang. Shinzi berhasil memblokir pukulan dari binatang iblis itu, sementara Shin Dian berhasil menangkis serangan dari binatang iblis lain dan membuatnya mundur. Shin Wanying mengelak dan memotong satu kaki binatang iblis lainnya. Shinzi dan Shin Dian selesai dengan cepat dan berhasil melawan 2 binatang iblis yang tersisa. Yiner, jangan takut. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Shinzi berteriak sambil tersenyum pada Huan Yin agar gadis kecil ini tidak merasa takut. Huan Yin memperluas indera spiritualnya dan menyadari
bahwa selain dari kelompok binatang iblis ini, ada satu manusia dari kejauhan. Huan Yi dapat melihat bahwa kekuatan orang ini berada di tahap ketujuh Ki Gathering. Jadi orang ini lebih kuat daripada dia yang berada di tahap keempat. Wah. Lebih banyak binatang iblis menerkam ke arah mereka lagi. Shinzi bersama dengan Shin Dian berhasil menahan beberapa dari mereka. Sementara Shin Wanying tidak tertinggal dan masih bisa melakukan beberapa gerakan membunuh pada binatang iblis itu. Seekor binatang iblis menerkam Shin Wanying yang nyaris tidak berhasil membela diri dari serangannya, menempatkannya dalam bahaya karena dia tidak memperhatikan binatang iblis lainnya. Putriku! Shinzi berteriak prihatin ketika dia melihat putrinya tidak akan bereaksi tepat waktu untuk membela diri dari serangan binatang iblis itu. Sebuah pedang memenggal kepala binatang iblis itu, mengejutkan Shinzi dan Shin Wanying yang terlambat bereaksi. Mereka dengan cepat menyadari bahwa Huan Yin yang memenggal kepala binatang iblis itu dengan pedangnya, membunuhnya seketika. Huan Yin, yang sampai sekarang tidak bergerak karena dilindungi, mengeluarkan pedangnya dari cincin spesialnya, dan membunuh binatang iblis yang berada di tahap keempat Ki Gathering di level kekuatan yang sama dengannya. Dia melihat bahwa binatang iblis itu akan menyakiti Shin Wanying, jadi dia membunuh binatang iblis itu. Untungnya, dia berhasil membunuhnya karena binatang iblis itu tidak memperhatikannya dan langsung menuju Shin Wanying. Pedangnya adalah senjata spiritual tingkat tinggi, jadi dia bisa dengan mudah membunuh binatang iblis pada tahap yang sama. Namun, Huan Yin tahu bahwa dia tidak bisa membunuh semua binatang iblis ini karena ada begitu banyak dari mereka. Dan dia baru saja memulai pelatihannya untuk membunuh binatang iblis dengan gurunya. Dia juga tidak terbiasa melawan banyak binatang iblis pada saat yang bersamaan. Huan Yin memegang pedangnya dengan gugup, tapi keberanian terlihat di matanya. Dia masih agak takut menghadapi banyak binatang iblis. Fei Hung telah memberitahunya bahwa jika dia dalam bahaya, dia harus melakukan segalanya untuk membela diri. Jadi Huan Yin tidak ragu untuk mengeluarkan pedangnya. Yang lain terkejut melihat Huan Yin memegang pedang, dan bukan hanya itu, tapi dia bisa dengan mudah membunuh binatang iblis itu.